Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan baca Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Taimiyah dengan syarah Saleh Hafizahullah di halaman 163. Berapa? 63. I'm sorry if you not understand my class. No problem, sir. Wujubul iman bistiwa'illahi ala arsy. Dalil-dalil wajibnya beriman, wajibnya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas singgasananya, wa uluwihi, wajibnya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, ala khalqihi, di atas seluruh makhluk, wa ma'iyyatihi, dan wajibnya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya, wa annahu, dan bahwasannya la tanafa bainahuma, tidak ada kontradiksi antara keduanya. Maksudnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas singgasananya, di atas seluruh makhluk. Kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama makhluk. Itu bukan hal yang kontradiktif. Bukan hal yang apa? Kontradiktif. Menurut ahlu sunnah wal jamaah. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama makhluk. Ya, menurut ahlu sunnah hal itu tidaklah kontradiktif, karena kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala ya memelihara, menjaga mereka, melindungi mereka, dan seterusnya, mengatur mereka. Itu kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ya. Oleh karenanya Syekh Saleh mengatakan, Asy-Syarh dalam syarahnya, khassasal musannif rahimahullahu hatainil mas'alatain. Penulis yakni Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah secara khusus, ya, secara tersendiri membahas dua persoalan ini. Al-istiwa 'alal arsy wa ma'iyyatuhu lil khalq. Allah maha tinggi di atas singgasananya, dan Allah bersama dengan makhluk. Bitanbih, dengan beliau memberikan catatan, ya, abal yuzil al iskala. Tujuannya beliau ingin membersihkan, menghilangkan al iskal, ya, polemik. Faqad yatawahhamu wujud at-tanafi bainahuma. Terkadang ada orang yang yatawahham, terkadang ada orang yang salah persepsi, salah sangka, ya, bahwa antara dua sifat itu kontradiksi, saling bertentangan.
Ya. Bagaimana bisa Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk tapi juga bersama makhluk? Itu kontradiksi. Ya. Maka Syekhul Islam Taimiyah ya membuat judul ini dengan dalil-dalilnya, tujuannya apa? Menjawab ya pertanyaan itu, menjawab prasangka yang keliru tersebut. Faqad yadhunnu dhann, mungkin sekali ada orang yang berprasangka anna dzalika mithlu sifatil makhluqin, bahwa hal itu seperti makhluk. Ya, ini tidak mungkin. Kalau makhluk kan tidak mungkin. Ya. Si A itu ada di lantai 3, si B ada di lantai basement. Kemudian dia mengatakan si A itu ada di lantai 3 sekaligus si A itu bersama si B. Mungkin nggak? Kalau makhluk nggak mungkin. Ya, kalau makhluk nggak mungkin, kecuali kalau bersama itu dimaknai lain, seperti yang nanti akan disebutkan. Wa ana mukhtalitun bihim. Ya. Mungkin saja orang itu berprasangka bahwa Allah mukhtalit. Mukhtalit apa? Menyatu dengan makhluk, manunggal dengan makhluk. Fakaifa yakunu fauqa khalqihi mustawiyan ala arsy wa yakunu ma'a khalqihi qariban minhum biduni mukhalatah. Bisa saja orang itu berprasangka ya bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu di atas seluruh makhluk, ya, beristiwa di atas singgasananya, tetapi dia juga ya bersama makhluk, dekat dengan mereka tanpa mukhalatah, tanpa menyatu. Itu bagaimana bisa terjadi? Ya. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau ingin menjawab ya prasangka-prasangka yang keliru tadi. Ya. Qala rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan faslun, ini adalah sebuah fasal tadi yang menjelaskan wajibnya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk dan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk tanpa ada kontradiksi antara keduanya. Wa qad dakhala fi ma dzakarnahu minal imani billah. Ya, dan termasuk bagian dari iman kepada Allah, al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi wa ajma'a alaihi salaful ummah, mengimani apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan telah masyhur mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta telah menjadi ijma', menjadi letak kesepakatan salaful ummah, ulama salaf. Apa itu? Min annahu subhanahu fawqa samawati ala arsyihi aliyun ala khalqihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas seluruh langit, ala arsyihi, di atas singgasananya, aliyun ala khalqihi, maha tinggi di atas seluruh makhluk, wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu, sementara Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada, ya'lamu ma, segala apa yang mereka perbuat. Ini masuk bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup 4 hal. Yang pertama apa? Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, ya ini di awal pelajaran dulu ya kan, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pengatur seluruh makhluk, atau iman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki
nama-nama dan sifat yang maha luhur. Dan yang keempat, iman bi uluhillahi subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, termasuk iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas singgasananya, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluk dimanapun mereka berada, dalam artian Allah maha mengetahui segala apa yang mereka perbuat. Karena ini bagian dari iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran, telah Rasul SAW beritakan dalam hadis-hadis yang mutawatir, dan telah menjadi ijma', ya, disepakati oleh seluruh ulama salaf. Kama jama'a baina dzalika fi qaulih, keduanya itu Allah Subhanahu wa taala sebut, ya, keduanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebut bersamaan, ya. Allah Subhanahu wa taala gabungkan keduanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat yang keempat. Jadi dalam satu ayat Allah menyebut dua hal itu sekaligus. Apa? Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk, dan Allah bersama makhluk. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, dan Allah bersama makhluknya, mengetahui segala apa yang perbuat. Dua hal ini tidak kontradiksi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitakannya dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW telah memberitakan dalam hadis yang mutawatir, yang masyhur, dan para salaf, para sahabat sudah ijma'. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal yang kontradiktif. Ya, Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, kalian akan menemukan kontradiksi yang banyak sekali dalam Al-Quran. Tidak mungkin Nabi SAW memberitakan hal yang kontradiktif. Tidak mungkin. Demikian pula umat tidak mungkin satu kata dalam hal yang sesat. Tidak mungkin. Ya. La tajtami ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin. Di dalam satu ayat dua hal itu yang tadi, ya, disangka keliru oleh sebagian orang, ya, bahwa artinya Allah bersama, artinya apa? Bersama makhluk artinya Allah menyatu dengan makhluk. Itu keliru, ya kan? Persangkaan yang keliru. Itu Allah sebutkan dua-duanya di dalam satu ayat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah naik di atas singgasanya. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Maha mengetahui dan segala yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i, segala yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan segala yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat segala apa yang kalian perbuat. Ya, jadi dalam ayat ini Allah memberitakan apa? Dua hal tadi. Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk, ya. Allah istiwa di atas arsy-Nya, ya. Allah di atas singgasananya, dan Allah bersama makhluk dimanapun mereka berada, mengetahui segala apa yang mereka perbuat. Qaulihi wa huwa ma'akum, bukan makna dari firman-Nya wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, anahu mukhtalitun bil khalq. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersama kalian, bukan artinya, bukan maknanya anahu mukhtalitun bil khalq, bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Ya, bukan
bukan maknanya itu. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Bukan maknanya apa? Allah menyatu dengan makhluk. Ini Allah menyatu dengan zat makhluk, bukan. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughatu. Apa alasannya? Alasannya bahwasannya firman Allah dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada itu bukanlah artinya, bukanlah maknanya zat Allah menyatu dengan zat makhluk. Alasannya fa inna hadza la tujibuhu al-lughatu. Ya, makna ini sama sekali tidak ditunjukkan secara bahasa. yakni bahasa Arab ataupun bahasa manusia sama sekali tidak mengharuskan kebersamaan itu berarti dua zat menyatu jadi satu. Betul tidak? Ya. Sama sekali tidak harus berarti dua zat menyatu jadi satu zat. Ini alasan pertama. Alasan kedua, wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Alasan kedua, memaknai Allah bersama kalian dengan makna apa? Zat Allah menyatu dengan zat kalian, zat Allah menyatu dengan zat makhluk, ini menyelisihi ma ajma'a alaihi salaful ummah. Menyelisihi ijma'nya ulama salaf, menyelisihi apa yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Alasan yang tiga, wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalqa. Makna tersebut ya menyelisihi apa? Fitrah yang Allah ciptakan makhluk di atas fitrah tersebut. Contohnya bagaimana? Balil qamaru ayatun min ayatillahi. Contohnya rembulan. Ya. Salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di antara bukti-bukti kekuasaan Allah min asghari makhluqatih. Kenapa? Rembulan itu disebut ayat bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berubah-ubah rembulan itu, ya kan? Dia terbit dan terbenam, muncul dan menghilang. Kemudian dia berubah-ubah, setiap malamnya dia berubah. Ya, siapa yang ngatur itu? Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gerhana, ya. Yang ngatur itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang melihat rembulan yang seperti itu keadaannya akan terbimbing untuk mengakui keberadaan Allah yang mengaturnya. Min asghari makhluqatih. Rembulan itu di antara makhluk yang kecil dibandingkan langit besaran mana? Dibandingkan matahari besaran mana? Dibandingkan bumi besaran mana? Wa mawdu'un fis sama'. Rembulan itu Allah tempatkan di langit. Wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina makana. Dan orang mengatakan rembulan itu bersama dengan orang yang sedang dalam perjalanan ataupun orang yang sedang mukim dimanapun mereka berada. Ya kan? Orang itu berjalan bersama rembulan. Ketika dengar ada orang mengatakan seperti itu, ya, si fulan itu berjalan bersama bulan. Apakah antum memahami, antum memaksudkan zat bulan itu menyatu dengan zat orang yang berjalan itu? Rembulan tetap berada di tempatnya di apa? Di langit, dan orang itu tetap di tempatnya ya, di hamparan bumi, di datarnya bumi. Tetap di hamparan bumi, di datarnya bumi berjalan. Ya,
Tidak ada yang memaksudkan ketika dia ngomong orang itu berjalan bersama rembulan. Ya, maksudnya apa? Zat rembulan itu menyatu dengan orang tersebut. Ya. Atau ya, aku bergadang mengerjakan skripsi bersama rembulan. Aku bergadang mengerjakan skripsi bersama purnama. Apa antum maksudkan itu purnama? Hah? Rembulan, bulan purnama itu apa? Zatnya menyatu dengan antum, dengan zat antum, kan tidak? Padahal antum mengatakan apa? Aku bersama purnama. Itu sekedar apa? Untuk membuktikan bahwa menurut bahasa, menurut fitrah dan disepakati oleh manusia, kata bersama itu tidak mesti berarti menyatunya dua zat menjadi satu zat. Meskipun apa? Bisa juga secara bahasa bersama itu maknanya menyatu dua zat menjadi satu, ya kan? Misalkan antum katakan aku bersama gula. Aku mengaduk air bersama gula. Air dan gulanya menyatu enggak? Iya, dua zat itu menyatu. Gula dan air menyatu. Ya? Benar enggak perkataan itu? Benar, kalimat itu benar. Intinya bahwa secara bahasa tidak mesti ya A bersama B itu sama dengan apa? Zat A dan zat B menyatu menjadi satu zat, tidak mesti. Wa huwa subhanahu fawqa arsyihi. Allah Subhanahu wa taala tetaplah di atas singgasananya, raqibun ala khalqihi, senantiasa mengawasi seluruh makhluknya. Bersama. Apa? Bersama. Allah di atas arsy, di atas singgasananya bersama seluruh makhluknya, mengawasi seluruh makhluk, muhaiminun alaihim, melihat, menelaah, mengetahui, muhaimin, muttali', muhaimin. Ya. Mereka muttali'un alaihim, melihat mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Dan makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yakni mengetahui mereka, ya, melihat mereka, mengawasi mereka, ya, menjaga mereka, mengatur mereka dan seterusnya. Kalau Syekh Saleh di halaman berikutnya 164 tadi sudah kita baca apa ya sari ya bab ini dan fasal ini dan tujuan Syekhul Islam tadi sudah ya untuk menjawab polemik ya yang muncul dari prasangka yang keliru sebagian orang bahwa dua sifat Allah Subhanahu wa taala itu kontradiksi. Ya, Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk dan Allah bersama makhluknya mengetahui segala apa yang mereka perbuat, ini katanya kontradiksi. Dijawab dengan fasal ini. Satu halaman saja. Ya, wal jawabu an hadhihi syubhah. Ya, kerancuan itu dijawab kama wadhahu Syekh rahimahullah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tadi, wujud dengan beberapa jawaban. Al-wajhul awwal, jawaban pertama, ana hadza la tujibuhu lughatul Arab. Bahwa pemaknaan apa? Allah bersama makhluk itu artinya zat Allah menyatu dengan zat makhluk menjadi satu, dan kontradiksi dengan sifat Allah yang maha tinggi di atas seluruh makhluk itu tidak apa? Ditunjukkan secara
sebuah kemestian, keniscayaan oleh bahasa Arab yang Al-Quran turun dengan bahasa tersebut. Bahasa Arab yang Al-Quran turun dengan bahasa tersebut tidak memberikan makna mesti seperti kerancuan tersebut. Fa inna kalimata ma'a fil lughah, karena kata bersama secara bahasa limutlaqil musahabah, hanya untuk menunjukkan apa? Bersama. Hanya untuk menunjukkan apa? Kebersamaan. La tufidu ikhtilat atau idajat, ya, tidak mesti menunjukkan ikhtilat wa imtizaj. Apa ikhtilat wa imtizaj? Menyatunya dua zat menjadi satu zat. Wala mujawaratan wala mumasatan, tidak pula mesti menunjukkan mujawarah, ya, bertetanggaan, wala mumasah, apalagi ya mumasah, ya, bersentuhan antara dua zat itu, ya. Ini secara bahasa kata bersama tidak mesti menunjukkan dua zat itu menyatu menjadi satu zat, atau dua zat itu bersinggungan, dua zat itu bersentuhan, dua zat itu berdarat, ya, tidak mesti. Fa innaka taqul, contohnya kamu mengatakan zaujati ma'i, istriku bersamaku, wa anta fi makanin wa hiya fi makanin akhar, padahal kamu di satu tempat dan istrimu di tempat yang lain, tapi kamu katakan apa? Istriku selalu bersamaku. Maknanya apa istriku selalu bersamaku? Berarti selalu diawasi sama istriku, ya kan? Tadi kan bilang raqib, aku selalu diawasi sama istriku. Wa taqul mazilna nasir wal qamaru ma'ana, kamu juga mengatakan, ya, kita berjalan dan rembulan bersama kita. Kita berjalan dan rembulan bersama kita. Apakah artinya zat istri selalu menyatu dengan zat si suami menjadi satu zat? Tidak. Apakah artinya orang yang berjalan zatnya menyatu dengan zat rembulan? Tidak. Oh, bersama. Rembulan itu tetap di langit. Wa yakun ma'al musafir wa ghair musafir aina makana. Tapi ia bersama orang yang berjalan di perjalanan ataupun yang tidak sedang melakukan perjalanan, di mana pun berada. Wa idza sahha an yuqala hadza fi haqqil qamar, kalau ya makna ini boleh, makna ini boleh dan benar, ya, disematkan kepada rembulan, bahwa makhlukun saghir, yang dia itu hanyalah makhluk yang kecil, fakaifa la yuqal fi haqqil khaliq alladhi huwa a'dhamu min kulli syai', maka bagaimana tidak mungkin untuk disematkan disematkan kata bersama dengan makna tidak mesti menyatu dua zat, disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, yang dia itu Maha Agung, Maha lebih besar dari segala sesuatu. Rawajtani, jawaban yang kedua, ana hadzal qaula khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah min as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim, bahwa kerancuan itu, ya, menganggap bahwasannya itu kontradiktif, ya, dua sifat kontradiktif, karena ya menganggap bahwa bersama itu mesti menyatu dua zat menjadi satu, itu menyelisihi ijma'nya, menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ihim. Wahumul qurunul mufaddalah, yang mereka itu para sahabat dan para murid-muridnya serta murid-muridnya lagi itu merupakan apa? Tiga generasi yang paling mulia dari umat Muhammad SAW. Mereka merupakan apa? Suri tauladan kaum muslimin yang datang sesudahnya. Apa ajma'u?
Para salaf mereka satu kata, ala anna Allah mustawin ala arsy, bahwa Allah itu di atas singgasananya, alin ala khalqihi, maha tinggi di atas seluruh makhluk, baik minhum, terpisah dari makhluk. Wa ajma'u ala annahu ma'a khalqihi bi ilmihi subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga satu kata bahwa Allah bersama makhluknya dalam artian Allah maha mengetahui segala apa yang ada pada makhluknya. Kama fassaru qaulahu ta'ala, sebagaimana ya mereka satu kata menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum, bidzalik, dengan tafsiran itu, yakni Allah maha mengetahui, ya maha mengawasi, maha melihat ya seluruh makhluknya dimanapun mereka berada. Wajh tsalits, jawaban yang ketiga, ana hadza khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalqa, bahwa kerancuan itu ya bertentangan dengan fitrah. Ay rakazahu fi fitrihim. Fa innal khalqa futiru al iqrar bi uluwillahi subhanahu ala khalqihi. Karena fitrah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan mengakui kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Di atas seluruh makhluk. Fa innal khalqa yatawajjahuna ila Allah inda syada'id wan nawazil nahwal ulu. Seluruh makhluk ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi bencana, yatawajjahuna ila Allah nahwal ulu. Mereka akan berdoa kepada Allah mengarah ke atas. Mengarah apa? Ke atas. La taltafitu yamnatan wala yusratan. Mereka bukan minta berdoa kepada Allah dengan menghadap ke kanan atau ke kiri, min ghairi an yursidahu ila dzalika ahadun. Mereka akan menengadah ke langit, ya, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kesulitan itu, menengadah ke langit tanpa ada seorang pun yang mengajar mereka, menyuruh mereka, mengkomando mereka. Ya. Wa inna dzalika bimujibil fitrati allati fatarallahu an-nas 'alaiha. Tidak lain ya, hal itu disebabkan oleh fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Al-wajh rabi', jawaban yang keempat, ana hadza khilaf ma akhbarallahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulih, bahwa kerancuan itu bertentangan dengan apa yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW beritakan dalam hadis-hadisnya yang mutawatir. Min annahu subhanahu wa ta'ala ala arsy aliyun ala khalqihi wa huwa ma'ahum aina ma kanu, bahwa Allah di atas singgasananya, maha tinggi di atas seluruh makhluk, dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, mengetahui segala apa yang mereka perbuat. Wal mutawatir dan nusus, dalil yang mutawatir itu artinya ma rawahu jama'atun tuhilul 'adatu tawatu'ahum al-kadhibi an mithlihim minal ibtida'i ilal intiha. Mutawatir itu menurut ilmu mustalah artinya, atau ilmu ushul fiqih artinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, ya, mustahil mereka bersepakat untuk dusta. Banyak orang meriwayatkan dari banyak orang dari awal sampai akhir berita itu, dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Wal ayat wal hadits fi hadza katsiratun. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan bahwa Allah Maha Tinggi, Allah di atas singgasananya, Allah bersama makhluk, mengetahui segala apa yang mereka perbuat, mengawasi mereka, melihat mereka, banyak sekali ayat dan hadis yang menceritakan itu. Minal ayatul lati dzakara al-musannif rahimahullahu taala, di antaranya ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah ini, surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wallahu a'lam. Wa qaulul musannif, ucapan Syekhul Islam rahimahullah, wa huwa subhanahu wa arsyihi, dan sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas singgasananya, raqibun ala khalqihi, muhaiminun alaihim, muttali'un alaihim, ya. Takrirun wa ta'kid lima sabab. Ini mempertegas apa yang telah beliau sebutkan, min dzikri uluhi ala arsyihi,
wa kaunihi ma'a khalqihi. Ya, ini mempertegas apa yang telah beliau sebutkan bahwa Allah itu maha tinggi di atas singgasananya dan Allah itu bersama makhluknya ya dimanapun mereka berada. Bidzikri ismain min asma'illah subhanahu. Tafsirnya Allah bersama seluruh makhluk dimanapun mereka berada. Syekhul Islam mendatangkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang ya mulia, yaitu apa? Ar-Raqib wal Muhaimin. Ar-Raqib dan Al-Muhaimin itu dua nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna. Qala Allah taala firmankan, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan ya lebih dari 300 ayat dalam Al-Qur'an ya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas makhluk, lebih dari 300 ayat. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan apa? Lebih dari 1000 dalil. Ada 1000 dalil menunjukkan bahwa Allah itu menetapkan bahwa Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluk. Di antaranya Ar-Raqib Al-Muhaimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi kalian. War-Raqib huwal muraqib li ahwali ibadihi. Ar-Raqib maknanya adalah al-muraqibu yang maha mengawasi li ahwali ibadihi. Semua keadaan manusia. Wa fi dzalika dalalatun ala qurbihi minhum, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat dengan manusia. Ya, Allah mengawasi setiap keadaan manusia. Qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, "Huwallazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin." Ya, dan nama yang kedua yang Syekhul Islam sebutkan adalah nama Allah Al-Muhaimin. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Al-Maliku, Maha Raja, Al-Quddus, ya, Maha Suci, As-Salam, Maha Selamat dari segala cacat dan kekurangan, Al-Mu'min, ya, Maha memberi keamanan kepada makhluknya, Al-Muhaimin. Wal Muhaimin huwa syahidu ala khalqihi, Al-Muttali'u ala a'malihi, Al-Raqibu alaihim. Muhaimin itu artinya asyahid ala khalqihi, menyaksikan seluruh makhluk. Muttali'un ala a'malihim, melihat, mengetahui ya semua amal perbuatan makhluk. Ar-Raqib alaihim, mengawasi mereka semuanya. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya anna muqtadha rububiyyati subhanahu, bahwa di antara bukti kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, an yakuna fawqa khalqihi bidzatihi, bahwa Allah itu di atas zat Allah Subhanahu wa taala itu di atas seluruh makhluk. Wa yattali ala a'malihim, tetapi Dia melihat seluruh amal makhluk. Ya, yakun qariban minhum bi ilmihi wa ihatatihi. Ya, Allah dekat dengan seluruh makhluk, artinya Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi, Maha melihat. Yusarrifu syu'unahum, mengatur segala urusan mereka. Wa yuhsi a'malahum, ya, dan mencatat seluruh perbuatan mereka. Wa yujazihum wa yujazihim 'alaiha, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan-perbuatan mereka. Ini buah daripada fasal ini. Buah daripada fasal ini, ya, seseorang itu ya thiqah kepada Allah, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul kepada Allah, merasa tenang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ya, terkendali, tidak mudah berbuat maksiat karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha melihatnya. Ya, wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, di pertemuan yang akan datang. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.